tema kita adalah memasuki golden era. Semua sangat menyambung. Tuhan sungguh ajaib buat setiap kita. Saudara, ada banyak pertanyaan dan dalam banyak grup orang masih bertanya, kapan sih Tuhan Yesus lahir? Beberapa tokoh mereka, orang-orang yang sekolah Alkitab, mereka berkata, semua orang hebat di dunia itu bisa dilacak, saudara, apalagi dengan teknologi, kapan orang itu lahir. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada, saudara. Makanya kekristenan itu saudara harus tahu bahwa Tuhan itu bukan ada 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu itu roh menjadi manusia. Rohnya Tuhan Yesus jadi manusia. Sebelum dunia ada, bahkan sebelum diciptakan segala sesuatu. Bapak berkata, mari kita menciptakan. Ya kita itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau orang bertanya, Bapak Ibu, kapan Tuhan Yesus ada? Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Bahkan Tuhan Yesus itu firman yang menciptakan, jadilah langit, jadilah bumi. Yohanes 1 menjelaskan. Jadi saudara punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada sampai dunia berakhir, Tuhan Yesus ada di setiap musim hidup kita. Halo? Itu luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, alasan kedua, Tuhan Yesus itu 100% manusia, tetapi 100% Allah. Maka dari itu orang hanya memperkirakan, oh bulan ini, semua hanya perkiraan. Karena Tuhan Yesus lahir, gembala ada, itu kalau musim dingin gak tahan, kira-kira ini, kira-kira. Semua perkiraan Bapak. Padahal tokoh siapapun bisa dilacak. Jadi saudara mulai kenali. Kenali Tuhan kita yang seperti itu. Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada nabi-nabinya di zaman dahulu. Tuhan yang berkata sebelum aku datang kedua kali, aku akan pulihkan segala sesuatu. Nah ini yang gak mudah saudara. Contoh ya, dari kitab Maleaki sampai Yesus lahir, itu 420 tahun Tuhan tidak berfirman. Ini masa-masa yang membuat saudara, orang-orang Israel tidak siap. Padahal Tuhan sudah sampaikan di kitab Yesaya. Ya saya terkejut saudara pada waktu di Malang sekian tahun yang lalu. Ada hamba Tuhan yang sangat menguasai sejarah. Beliau mengatakan bahwa Yesaya 60 itu ada nubuat untuk berbagai macam peristiwa. Tapi basicnya adalah kelahiran Yesus. Ya, maka nanti saya singgung itu supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan yang berfirman itu dari dulu punya rencana. Tuhan punya waktu, saudara. Tuhan punya masa kapan itu menggenapi. Dan saya percaya banget, saudara. Kita sedang masuk golden era.
Halo? Yaitu masa kejayaan. Masa di mana semua firman itu digenapi. Ya. Dengan yang kita tidak duga. Ini yang tidak mudah. Ya. Ini yang tidak mudah. Pada waktu beliau menjelaskan tentang Yesaya 60, saudara. Itu berlaku pertama buat Yesus. Kelahiran Yesus. Kedua berlaku untuk tubuh Tuhan Yesus yang pertama yaitu kisah para rasul. Dan beliau menjelaskan karena waktu Yesus lahir, ya, bangsa Israel tidak siap, nanti saya jelaskan. Maka peristiwa yang sekarang sedang terjadi, itu seperti kalau Bapak Ibu waktu sekolah, kita jeblok nilainya, ujian mendadak, kita nggak sadar, kadang-kadang sekolah gitu ya, tahu-tahu ada ujian, wah kita nggak siap, dan gurunya baik, ada remedi, supaya kita memperbaiki, kita belajar, dan kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan yang lebih penting saudara, Yesaya 60 ini bukan terjadi hanya untuk Israel jasmani, tapi saudara dan saya Israel yang jasmani, yang rohani. Kalau kita bilang kisah Rasul itu Israel yang jasmani tapi tubuh Yesus, saudara dan saya Israel yang rohani. Maka dari itu, ayat ini mengatakan yang pertama kali disebut adalah bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saya menjelaskan ini sudah selama beberapa minggu ke depan, saudara terus ada di benak ya, di mindset saudara. Ayat-ayat ini berbicara tentang Israel yang jasmani. Ayat-ayat ini berbicara tentang Israel yang rohani, yaitu saudara dan saya. Nanti saudara mudah menangkap dan lebih mudah menerima pengertian-pengertian ini dalam hidup kita. Tuhan berkata bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Ini seperti ujian mendadak saudara. Ada sesuatu yang surprise. Bangsa Israel gak siap saudara. Padahal sudah dinubuatkan begitu rupa. Dijelaskan bahwa kenapa harus bangkit. Karena kegelapan menutupi bumi. Karena kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan ujungnya terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa Bapak Ibu? Nyata atasmu. Kita tuh seringkali punya berhala yang kita gak sadar saudara. Ibadah itu bisa dinomor duakan. Kalau kita dapat telepon, wah ada rezeki, tapi harus sekarang. Ya. Berhala itu bisa uang. Berhala juga masalah. Berhala bisa juga diri kita. Kita ada sesuatu yang moodnya gak enak. Wah aku gak mau datang. Itu berhala hidup kita saudara. Jadi berhala-berhala akhir zaman itu serem saudara. Kita gak sadar. Ya, bisa uang, bisa berkat, bisa masalah. Waduh ada masalah nih, aku gak bisa nih. Waduh aku hatinya kok gak enak nih. Aku baca Alkitab gak bisa, aku doa gak bisa. Itu jadi berhala. Ya, maka dari itu saudara, hati-hati. Ya, maka Tuhan berkata, bangkit. Saudara saya tunjukkan bukti nanti minggu-minggu depan saya jelasin. Di zaman kisah Rasul, itu Israel yang jasmani saudara. Tuhan sudah bilang loh, kamu tunggu ya di Yerusalem. Apa yang mereka kerjakan saudara? Mereka doa di loteng Yerusalem. Apa yang dinubuatkan? Yesaya itu menubuatkan tentang Yesus. Itu sangat detail. Yesaya menubuatkan tentang gereja Tuhan. Sangat detail. Tetapi toh karena dari Maleaki
Sampai Yesus lahir 420 tahun per tahun Tuhan gak bicara. Nah ini makanya dari itu hati-hati. Kita gak sadar ada jebakan-jebakan hidup. Itu bisa berkat, bisa persoalan, bisa kita sendiri sebagai dewa. Kita sebagai berhala. Jadi Tuhan bisa nomor berapa? Ada orang bilang, wah saya gak bisa doa, wah saya gak bisa baca Alkitab, hatiku gak enak. Aku gak bisa nyembah Tuhan, aku gak bisa. Beliau mengatakan tentang bakti. Kita nomor satu berbakti sama Tuhan. Tapi seringkali nomor Tuhan di nomor berapa kan karena kita ada sesuatu. Bisa ada berkat, bisa ada masalah. Kalau saudara gak bangkit, ini bahaya. Karena ternyata golden era itu terjadi overlapping sudah, terjadi tumpang tindih. Tanpa kegelapan, gak mungkin orang datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Bapak Ibu kita lihat fakta lah. Orang kalau sedang ada hal-hal yang luar biasa, ya diberkati. Orang lagi hidup enak, untuk percaya Tuhan sulit. Ini orang dunia ya, yang belum kenal. Bahkan orang Kristen pun kadang-kadang begitu. Jadi memang keadaan golden era itu terjadi di masa seperti ini. Sebetulnya di zaman Yesus lahir yang bangkit itu siapa? Orang Majus. Orang Majus tidak didukung oleh imam. Hanas dan Kayafas, ini imam besar. Tugasnya membawa dosa, memintakan ampun kepada Tuhan. Satu sisi. Sisi kedua, apa yang Tuhan sampaikan, dia beritahu kepada bangsa Israel. Nah waktu itu, Hanas dan Kayafas tidak siap. Saudara. Dari sorga memberitahu, nih loh, Yesus yang dulu roh mau jadi manusia. Mau lahir melalui Maria dan sebagainya. Ini dari sorga memberitahu tapi Imam Hanas dan Kayafas. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Tinggalnya di bait Allah. Tapi hatinya tidak di bait Allah. Kerjaan mereka cuma menilai, menghakimi, menilai. Imam besar, ayo minta tolong imam besar, ayo tolong hakimi. Ini menurut kamu gimana? Mereka gak fokus. Kalau zaman dulu sudah parabola itu tidak ke sorga. Tuhan mau ngomong, nih loh, aku mau yang roh mau jadi manusia, begini nggak bisa nangkep. Maka terpaksa digantikan siapa? Digantikan siapa? Ayo saya sering khotbah. Tolong jawab. Yohanes Pembaptis. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis pun tidak siap Bapak Ibu. Dia ngomong, aku melihat burung merpati, aku mendengar suara Tuhan, anak-anakku berkenan. Itu menyaksikan hal yang supranatural. Begitu dia diproses masuk penjara. Apakah aku harus menantikan yang lain? Bayangin Bapak. Hari ini sama. Keadaan ini bahaya. Saudara. Begitu Tuhan izinkan proses. Begitu Tuhan izinkan sesuatu yang tidak cocok dengan hati. Tuhan ada enggak ya? Loh kemarin kami di Surabaya nih. Sampai orang yang begitu rupa saudara. Orang yang saya nilai rohaninya begitu bagus. Sampai ngomong loh, Tuhan ini sajane ada enggak? Kalau yang ngomong orang Kristen baru, itu wajar. Ini Kristen yang sudah sangat lama. Yang sudah pengalaman ajaib dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai Pak Novel. Dia ngomong di depan saya. Saya diomongin pendeta gini, saya enggak mau peduli. Kamu jangan ngomong Tuhan-Tuhanan, kalau kamu tanpa Tuhan hidupmu lebih hancur. Baru dia sadar. Bapak Ibu hari-hari ini sangat bahaya sungguh. Kalau engkau tidak bangkit duluan, gelap yang muncul hancur hidup kita.
Gelap ini macam-macam Bapak Ibu. Bisa bencana alam, bisa perang. Keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Tetapi kalau kita bangkit lebih dulu, seperti saya bilang, papa saya dulu sudah menyiapkan petromak lebih dulu. Bahkan dia ngomong kalau zaman dulu soal PLN itu tepat. Jam 6 mati, itu jam 6 jebret mati. Giliran listrik zaman dulu. Sebelum jam 6 papa saya sudah pompa itu. Petromak. Belum mati sudah nyala. Sebelum gelap, kita harus bangkit lebih dulu. Amin. Makanya kalau saudara tidak melatih diri dengan penderitaan-penderitaan kecil kata firman. Nanti masa antikris gak ada yang kuat saudara. Semua yang Tuhan izinkan membawa kebaikan. Yang percaya katakan. Percaya Tuhan gak mungkin gak genapi Bapak Ibu. Ngomong bersama sekali, Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong dan memberkati hidupku, menggenapi janjinya. Yang percaya katakan? Nah kalau saudara nggak mau melatih diri, begitu ada masalah sedikit Tuhan kena akibat. Ada masalah sedikit Tuhan selalu dinomor duakan. Zaman Kisah Rasul beda. Petrus, Yohanes masuk penjara loh. Tapi jemaat berdoa. Tuhan selamatkan, Tuhan sampai terjadi mujizat. Rantai putus sendiri. Paulus berapa kali saudara menderita. Makanya tahun depan nggak bisa diprediksi. Oh kalau yang jadi presiden ini begini, presiden begini, saudara nggak bisa diprediksi. Sungguh. Semua yang terjadi di dunia itu apa ya? Banyak berubah. Yang tidak berubah cuma Tuhan Yesus dan firman-Nya. Maka Tuhan berkata, kalau aku tinggal dalam kamu dan kamu di dalam aku, percayalah. Nah ini saya perlu tegaskan Bapak Ibu. Kita kalau bangkit, tidak dalam gelap, kita nggak berasa saudara. Hidup kekristenan coba lampu yang seperti ini. Itu diperlukan di tempat yang gelap. Ini tempat gelap sebetulnya saudara. Tertutup. Hanya beberapa pintu. Tapi coba lampu ini ditaruh di luar siang hari nggak ada gunanya. Memang mau tidak mau, kegelapan itu harus muncul. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan kecewa. Loh katanya golden era. Loh kok gempa. Loh kok bencana alam. Loh kok ada terjadi perang. Loh kok keadaan seperti saudara. Jangan kecewa. Memang kondisinya seperti ini. Tanpa peristiwa ini sulit orang datang kepada Tuhan. Satu. Kedua. Tanpa peristiwa ini. Perpindahan kekayaan yang dijanjikan di Yesaya 60 sulit terjadi. Tanpa peristiwa ini, kekayaan orang-orang fasik sulit pindah. Di zaman Tuhan Yesus lahir, sebetulnya salah satu akibatnya ini sudah. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang peterangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Harusnya bangsa Israel itu makin diberkati. Tapi pada waktu Tuhan Yesus lahir tidak. Yang terjadi gelap, yaitu anak-anak kecil dibunuh. Itu kematian. Itu yang membuat juga bangsa Israel bertanya-tanya. Yesus benar gak sih juru selamat? Seperti ini orang di Surabaya. Tuhan ada gak sih? Wis ojo Tuhan-Tuhanan. Kaget sudah. Makanya kemarin begitu kami nyampe Surabaya. Saya gak tahu loh saudara dia masalah apa. Hubungi. Ternyata kondisinya seperti itu. Maka dari itu saudara jangan harapkan oh semua harus indah. Nanti tahun depan baik-baik. Tidak baik-baik saja saudara.
kalau kita tidak bangkit. Ya. Ini terjadi di Kisah Rasul. Betul? Pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu bangsa-bangsa melihat keajaiban Tuhan. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saudara. Kalau sekarang jujur saudara, KKR, wah kita ngajak orang pakai mobil, pakai bus supaya orang datang. Makanya saya bilang waktu kita pelayanan di NTT, di Alor, itu ajaib. Kita nggak pakai transport, kita nggak pakai door prize, orang datang berjubel, itu ajaib. Zaman Kisah Rasul terjadi Bapak Ibu. Angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki dan jauh, anak-anakmu perempuan. Tuhan akan kirimkan saudara, orang yang kuat ekonominya, orang yang lemah ekonomi. Sudah terjadi di zaman Kisah Rasul. Tiap hari Alkitab berkata ada orang yang menjual tanahnya untuk orang-orang miskin. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi yang penting apa? Pertobatan mereka datang semua kepada Tuhan. Ini namanya lawatan tuh seperti ini saudara. Berlaku untuk Israel jasmani. Berlaku untuk Israel yang rohani. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Jadi nanti kalau ada kegelapan, ada terjadi gini, wah toto mungkin kerusuhan. Mungkin apa? Saudara jangan kaget. Saya diberkati kesaksian almarhum Bapak Alex Abraham. Saudara ingat ya, waktu dia cerita. Di zaman G30S PKI. Beliau dipakai Tuhan memenangkan orang-orang PKI. Di zaman itu saudara, beliau berkata, orang yang bersentuhan dengan PKI, itu bahaya, dianggap PKI. Dia sampai sewa gedung, sewa gudang. Dia cari orang-orang yang DPO siapa, diundang. Dia khotbahin. Oh resiko saudara. Habis khotbah besok dia lapor ke kelurahan, ke camat. Dia bilang aku khotbah untuk mereka. Dijawab sama pemerintah. Loh kan mereka PKI. Saya memberi kesempatan untuk mereka mengenal sila ketuhanan katanya. Saudara wah risiko, semua tuh risiko. Pada waktu pandemi juga sama kan. Orang gak berani bersentuhan dengan COVID. Saudara di zaman itu, saya tuh disentak ya oleh Pak Daniel Panji. Tuhan pakai beliau, dia berkata siapa yang sudah sembuh dari COVID. Jangan cuman mengucap syukur sembuh. Pergi. Bawa obat, bawa makanan untuk orang-orang yang sedang berteriak. Saudara kita waktu itu masa-masa luar biasa. Saya ikut Bapak Ibu, saya pakai super prokes, saya masuk ke desa, saya ikut bersama saudara. Saya bawa makanan, saya bawa beras, saya bawa obat-obatan. Itu masa kegelapan Bapak Ibu. Kalau gak gelap gak mungkin. Semua kita punya pengalaman lah. Di zaman COVID kemarin hampir semua yang tidak terbuka menjadi terbuka. Halo? Halo? Ini sebabnya saudara. Kita harus ngerti rencana Tuhan. Saudara termasuk janji ini loh. Pada waktu Rosh Hashanah, Tuhan itu berfirman, aku membuka pintu-pintu sorga. Pintu-pintu berkat dibuka.
Kalau saudara percaya harus engkau ucapkan tiap hari, betul? Pada waktu itu engkau akan heran melihat berseri-seri, engkau akan tercengang berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ayo baca bareng bersama saya, karena ini deklarasi saya. Saya kalau deklarasi sampai apal sudah, merem tak apa, saya apal. Karena tiap bangun pagi dan malam. 2, 3. Pada waktu itu aku akan heran melihat dan berseri-seri. Aku akan tercengang dan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadaku dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang percaya katakan, gimana caranya pada waktu kegelapan? Nanti saya ceritain sudah. Perpindahan kekayaan itu terjadi pada waktu itu. Saya mau tanya, kapan saudara dengar rumah-rumah dijual murah? Kapan saudara dengar hotel-hotel dijual murah di Bali? Di Bali loh Bapak Ibu. Pulau yang sangat padat dengan wisatawan. Luar juga domestik. Saudara pernah dengar? Tempat-tempat kos sampai dijual murah. Hotel-hotel ditawarkan jual murah. Pernah dengar gak? Kapan? Kapan? Di masa COVID. Kegelapan muncul. Oh saya ketemu banyak orang, saudara. Yang mendapat berkat yang luar biasa dari peristiwa itu. Ada orang yang tahu kapan harga emas naik, kapan turun. Kapan membeli, kapan menjual. Itu urapan Isakar diperlukan. Dan kalau Bapak Ibu tidak siap, gak bisa nikmati. Tanpa kegelapan gak bisa. Kegelapan pun kalau kau gak siap gak bisa. Seperti beliau Pak Alek. Saya ngambil resiko. Saya membawa mereka untuk kenal Tuhan. Sejumlah besar unta menutupi daerah muda David dan Eva. Mereka semua datang ke Sheba bahkan membawa emas, kemenyan, stamber. Ini saudara, ini dilakukan oleh orang-orang Majus. Memang ayat ini berlaku pertama tuh buat bangsa Israel yang jasmani. Tuhan kita punya banyak cara untuk menggenapi. Halo? Sekali kami doakan akan berimpun kepadamu, domba jantan berbayar akan sedia daripadamu. Semua yang dibersama di atas match bagus sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakan, ini saya tertarik dengan kata menyemarakan rumah keagunganku. Selama ini Tuhan tuh hatinya sepi saudara. Sebelum anak bungsu kembali. Banyak gereja yang acuh tak acuh. Tapi Tuhan punya rencana. Ini harusnya terjadi saudara di zaman sekarang di Israel. Israel remedi. Mirip saudara, yang paling banyak orang mati, bayi juga. Peristiwa kemarin pada waktu Hamas menyerang, yang banyak dibunuh bayi. Mirip seperti zaman Yesus lahir. Makanya kalau hari-hari ini saudara Israel yang rohani, engkau gak mau bangkit. Engkau punya kesombongan sendiri, Tuhanmu dirimu sendiri. Bahaya saudara. Harusnya kita zaman Kisah Rasul, Tuhan kasih tahu, tunggu, gak ngomong loh, nanti hari kesini Roh Kudus turun, enggak. Mereka tunggu, doa, tiap hari doa. Makanya doa tiap pagi sudah jangan sepelekan sudah. Saya bersyukur dengan orang-orang yang tekun dan setia. Itu enggak mudah sudah. Seperti Kisah Rasul. Kamu tunggu Yerusalem ya, jangan tinggalkan kota itu. Mereka enggak tahu apa yang terjadi. Kapan Roh Kudus turun, bentuknya kayak apa enggak tahu. Lakukan. Saudara, Tuhan menjelaskan tentang keadaan zaman, akhir zaman.
Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Perhatiin Bapak Ibu. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, ya, akan ada kegelapan, akan ada bencana. Mereka yang mereka kerjakan cuma apa? Makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu. Ada spirit yang menutupi mereka. Sampai mereka tidak tahu akan terjadi air bah. Sampai mereka tidak tahu bahwa Tuhan akan datang. Sampai mereka tidak tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Percayalah Tuhan akan datang kedua kali. Menjemput gerejanya diangkat di awan-awan. Amin Bapak Ibu. Jangan berpikir itu omong kosong. Sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Bapak ini ayat ini serem banget loh. Tanda yang pertama, orang hanya memikirkan daging. Makan, minum, makan, minum. Saudara, kita harus kerja. Tuhan berkata orang malas juga gak boleh. Tapi uang bukan segalanya. Pekerjaan, bisnis saudara tetap harus di bawah Tuhan. Yang setuju katakan. Makan dan minum ini kesatuan saudara. Maka dari itu saudara lihat, perhatikan sekarang. Rumah makan, kafe, hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Di mana-mana muncul. Bukan cuma di kota gede, kota kecil. Kafe-kafe, rumah makan. Betul nggak? Ini tanda akhir zaman. Kalau Bapak Ibu punya hikmat Tuhan, wah aku siapin mau buka rumah makan, bagus. Tapi tetap tanya Tuhan loh. Saya punya teman saudara, yang membuka rumah makan, yang hancur ya banyak, yang diberkati ya banyak. Tetap semua bertanya kepada Tuhan. Yang percaya katakan, tapi tandanya genap saudara. Di mana-mana kafe kecil di desa muncul, toto lampu-lampu, ada apa? Oh jualan kafe, hah? Saya kaget. Jual makan, jual minum. Karena tanda akhir zaman. Yang kedua ngeri, saudara, kawin dan mengawinkan ini kesambungan loh. Ada orang yang menikah karena terpaksa. Makanya saya mau beritahu, jangan pernah takut. Saudara yang orang tua, yang punya anak, jangan takut kalau saudara anak Tuhan. Tuhan sudah sediakan jodoh yang terbaik buat anak-anak kita. Jodoh di tangan siapa? Tolong jawab, jodoh di tangan siapa? Belum tentu. Kalau kita nyerah sama Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Kalau saudara maunya sendiri, wah aku sudah umur gini, aku harus menikah. Udah ambil sembarangan, saudara hancur hidup saudara. Ini tanda akhir zaman. Ini juga bicara tentang roh perzinahan. Tuhan semua yang bukan daripadamu batalkan, gagalkan. Tapi aku percaya kau berikan yang terbaik. Amin. Saya kan dulu punya pengalaman. Kotanya betul. Jalannya betul. Ayo, basic elingan ra. Nomornya salah. Bukan itu enggak selesai itu sudah. Setelah diberitahu semua tanda-tanda gini-gini genap, bagian mereka berdua adalah sekarang harus menjaga kekudusan.
Kedua, menyatukan persepsi. Ini enggak mudah. Saya dulu enggak. Saya dengan mudah, dari Tuhan dah jalani. Salah saudara. Harus nilai-nilai hidup disamakan. Karena latar belakang beda. Saya pernah cerita ya, saya ini terbiasa semua papa mama saya kalau berantem aja, diem saudara. Suaranya pelan-pelan, kalau berantem lucu. Jangan datang. Loh, kalau kita, karena setiap orang beda. Nah kalau Bu Linda, rumahnya waktu tingkat berapa? Kalau ada tamu dari bawah teriak, zaman itu belum ada intercom. Misalnya temannya Bu Linda, Ling, itu sudah terbiasa saudara. Nah kalau kita ini tidak menyamakan, kita bisa salah paham. Loh kok marah? Padahal enggak marah, memang suaranya keras. Ngerti Bapak Ibu? Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang percaya katakan, kalau yang terbaik Tuhan sediakan. Makanya ada baik berkenan sempurna. Matt, trauma enggak Matt? Kalau saya khotbah itu Pak Meta trauma saudara. Nanti takut bayar lagi loh Matt. Itu kehendak Tuhan tuh yang terbaik bisa turun. Yang berkenan terbaik bisa terbaik. Karena manusia itu paling sulit saudara. Manusia itu beda dengan benda. Kalau Bapak Ibu Tuhan bilang, Tuhan ini handphone yang mana yang kau pilih? Ini benda mati sudah. Tuhan bilang yang B kita bisa ambil. Tapi kalau manusia itu punya kehendak bebas. Tuhan pilih jodoh yang terbaik B, si B bisa menolak saudara. Batal. Tapi Tuhan gantikan yang terbaik yang lain. Asal bukan kita yang dipilih, kita yang disuruh milih, kita yang gak mau. Ini dua ini bahaya. Ya. Jangan takut masa depan, Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita, halo. Yang percaya katakan, jangan takut tentang jodoh. Berserah kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Yang percaya katakan. Makanya orang tua tuh, wah yuk cepet. Wes umur sama ini cepet, kasihan saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Coba ngomong, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Dalam segala apapun pergumulan hidup kita. Yang percaya katakan. Nah saudara, ini yang kita harus waspada. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti. Nah ada orang yang kena gravitasi makan dan minum. Ada orang yang kena gravitasi kawin dan mengawinkan. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang. Yang seorang akan dibawa, diangkat, yang lain akan ditinggalkan. Jadi 50-50, setiap orang punya kebebasan. Saudara mau terbawa gravitasi dunia atau Tuhan? Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, jawab bersama saya 2-3. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan kita datang. Betul saudara? Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Kalau saudara fokusnya, waduh duit nomor satu, waduh hidupku nomor satu, aku harus puas, aku harus pokoknya ego saudara semua. Hati-hati. Ada yang rela Tuhan, yang penting kehendakmu jadi. Bersama Tuhan, itu kunci kehidupan kita. Yang percaya katakan, saudara, kemarin saya diberkati oleh kesaksian dari mamahnya Titin, mertua dari Yohanes. Saudara, mereka tuh bergumul sekian tahun kontrak rumah. Dan rumah itu dipakai untuk persekutuan. Dan bertahun-tahun saudara. Dan mereka punya ada kesusahan kalau hujan rumahnya banjir. Jadi persekutuan pun bisa
gagal, saudara. Ada persekutuan, hujan, banjir, persekutuan gak jadi. Jadi mereka rindu punya tempat persekutuan. Nomor satu, saudara, yang bisa dipakai segala musim. Cerita singkat, saudara. Pas pandemi, anaknya bilang, pertama nawarkan untuk kontrak selanjutnya. Dan anak-anaknya berunding dan mereka sepakat untuk membelikan rumah buat mamanya. Karena nomor satu, saudara, untuk persekutuan. Saya jadi ingat waktu di Tegal. Itu rumah saya tempati di Tegal, saudara. 80 tahun kakek saya turunan di atas itu sewa. 80 tahun. Dan semua yang tinggal di rumah saya mengalami banyak kehancuran, pekerjaan setan. Saya lihat, saudara, selalu ada. Tiap hari Senin Kemis, ada family ponakan dari mama saya yang kesurupan. Nanti orang pada datang, rumah saya dipakai seperti itu. Kasih air, digimanain terus diminum. Itu Senin dan Kemis, saudara. Bayangin. Mulai saya bertobat. Dan saya ambil keputusan, Tuhan, saya masuk ke ruang penyembahan berhala mama saya. Saya tunjuk satu persatu. Saya bilang, kamu harus keluar dari rumah saya. Saya percaya Yesus. Saudara, gak mungkin saya bisa beli rumah, saudara. Rumah di Jalan Setiabudi itu rumah jalan gede, saudara. Harganya mahal. Dan saya gak pernah muncul pengen beli, enggak Pak. Saya sudah jadi penginjil, duitnya gak ada. Kemarin sama saya dengar kesaksian Bu Maria. Waduh ya mirip. Tahu anak-anaknya, mah yuk punya iman beli. Cerita singkat, saudara, karena pandemi. Harga rumah 4 lantai. Boleh dikatakan gak ada separuh. Ditawar-tawarkan, gak laku-laku. Cerita singkat, laku dibeli orang. Begitu orangnya datang, saudara, mau DP, hujan gede, banjir. 4 lantai itu paling bawah basementnya kolam air. Batal. Jadi kadang-kadang seperti itu. Sepertinya Tuhan tidak genapi. Sudah tahu apa yang terjadi? Yang punya rumah hubungi Bu Maria. Bu, jadi mau beli rumah enggak? Oh jadi, kan sudah laku. Oh enggak jadi, karena orang lihat banjir jadi batal. Mau enggak? Nah kondisi keuangan, mau asal begini. Turun. Jadi, kemarin saya lihat rumahnya. Tuhan luar biasa. Dari 4 lantai, dimodif jadi 2 lantai, mezaninnya dirubah. Waduh, semuanya Tuhan. Saudara, Tuhan tuh punya banyak cara. Yang percaya katakan. Saya waktu ingat rumah saya setiap saya kalau senang sate kambing ya. Sate kambing terkenal tuh dekat rumah saya sekarang. Saya kalau sampai sana selalu saya ingat rumah itu. Tahu-tahu ada orang Jati Barang, saudara. Dia datang, dia kaget bahwa rumah itu bukan rumah saya. Loh, kok Petrus? Ini tempat persekutuan, bukan rumah. Kok Petrus? Bukan, sewa dari zaman dulu. Kita beli aja. Saya bilang, saya gak punya duit. Sudah, kok Petrus hubungi. Sudah, itu ajaib loh. Orang yang punya rumah saya hubungi di Jakarta. Itu orang itu keluarganya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ke Tegal. Jadi menganggap Jalan Setiabudi itu rumah zaman kuno, jalannya sempit, belum aspal, rumahnya jelek. Jadi gambarannya seperti itu. Maka dia langsung menyebut, waktu itu saya nggak salah 10 juta sudah. Itu rumah nggak umum harga segitu. Oh kamu beli rumah? Tak, jual 10 juta, saya nggak mau turun. Saya tawar 9 juta sudah, laku, dibeli. Dan saya cicil sampai lunas. Tapi dibayarin dulu sama orang Jati Barang. Dan Tuhan ajaib. Rumah saya jual, saya beli rumah 2 di Temanggung.
Rumah yang saya tinggal sekarang nomor 66, itu juga ajaib. Itu sudah lama gak pernah ke Temanggung. Saya bilang, kok berapa harga rumah? Sekian. Tak tawar deal, saudara. Waduh, itu orang kaget. Itu harga separuh di harga pasaran perumahan saya. Sampai pada waktu orang ini datang, saudara, dia lihat ini dipakai, ini dulu tepi, ini dibeli, oh kok sekarang kok rame. Dia membatalkan saya. Maka saya mau beritahu saudara, kalau sudah jatah tidak akan pernah hilang. Saya mau dibatalin, saudara. Saya bilang, kok aku telepon, aku minta kunci. Gak dikasih, saudara. Bapak Ibu tahu Tuhan bekerja dengan cara apa? Pada waktu dia ketemu namanya Ko Hai Jiang, itu dia ngomong, wah rumahku dibeli, mau dibeli sama pendeta. Jebulane, saudara, itu bahasa Ibrani ya, jebule. Ini perumahan sekarang udah rame gini-gini, wah aku mau batalin. Ini yang ngomong orangnya sendiri, saudara. Terus Ko Hai Jiang bilang, kok ojo main-main lo, ojo main-main mbak pendeta lo. Nek wis janji yo, ojo di belenjani. Saudara, dia dengar itu kaget. Jadi dia datang sama saya, Pak Petrus, saya kasih kuncinya. Loh, kenapa kok dari kemarin-kemarin kok saya cari nggak ada? Saya hampir membatalkan. Loh, kenapa toh? Lah ya kok rumahnya jebule, rumahnya bagus. Masa saya jual murah banget katanya gitu. Lah, kan saya sudah telepon kok, saya kan nggak tanya engkau datang ke Temanggung atau tidak. Jadi iya, saya ditegur sama om saya. Kok Haji bilang, oh jangan main-main mbak pendeta lu. Oh haleluya, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Nah, makanya kunci diberikan deal. Saya punya 2 rumah. Yang rumah yang sekarang saya dulu mau jual. Tetangga semua berbaik sama saya. Wah ini jual, mau jual ini. Saya sudah berjual sudah. Ada firman dari hamba Tuhan. Aku akan membangun rumah itu. Dan Tuhan genapi janjinya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Saudara, jangan fokus kepada diri kita. Percayalah Tuhan punya banyak cara.